Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Medialog, tempat di mana kita mengupas kisah-kisah rumah tangga yang penuh warna. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Kalau kamu punya pengalaman atau kisah rumah tangga yang ingin dibagikan, tuliskan saja di kolom komentar. Siapa tahu, kisahmu bisa menginspirasi banyak orang. Naila adalah sosok wanita mandiri dan berpendidikan. Dengan gelar master di bidang psikologi dan pekerjaan tetap sebagai konsultan karir, ia telah meraih banyak hal di usia muda. Namun, pernikahannya dengan Reza membuka babak baru dalam hidupnya. Babak yang tidak hanya dipenuhi cinta, tetapi juga tantangan. Reza, seorang pengusaha sukses dari keluarga terpandang, dikenal sebagai pria rendah hati meskipun berasal dari keluarga kaya raya. Sikapnya yang santun dan menghargai perempuan membuat Naila merasa nyaman sejak awal mereka berkenalan. Keluarga Reza memiliki tradisi yang kental dengan nilai-nilai budaya, tetapi Reza berhasil menjaga keseimbangan antara menghormati tradisi dan memberikan kebebasan pada istrinya. Hari pertama setelah pernikahan mereka adalah momen yang sulit dilupakan. Rumah besar keluarga Reza yang terletak di kawasan elit kota kini menjadi tempat tinggal Naila. Meski megah, rumah itu terasa hangat karena sikap ramah Reza dan keluarganya. Ibu Reza, Nyonya Aisyah, menyambut Naila dengan senyuman tulus. "Selamat datang di keluarga kami, Nak. Rumah ini adalah rumahmu juga," katanya sambil menggenggam tangan Naila erat. Hari-hari awal pernikahan mereka diisi dengan kebahagiaan kecil yang sederhana. Reza sering membantu Naila beradaptasi dengan lingkungan baru. Setiap pagi, ia menyeduh kopi untuk mereka berdua, lalu mereka berbincang tentang rencana hari itu. Naila merasa dihargai ketika Reza mendengarkan pendapatnya, bahkan dalam hal-hal kecil seperti mendekorasi rumah. Pada suatu sore, Naila dan Reza memutuskan untuk berkebun di halaman belakang. "Aku ingin kita punya kebun kecil dengan bunga-bunga cantik," ujar Naila penuh semangat. Reza mengangguk sambil tersenyum. "Aku setuju. Tapi jangan lupa sisakan ruang untuk pohon buah. Kita bisa panen bersama nanti," balasnya dengan nada bercanda. Pernikahan mereka bukan hanya tentang cinta, tetapi juga kerjasama. Naila merasa bersyukur memiliki Reza sebagai pasangan hidupnya. Ia tahu bahwa kehidupan pernikahan tidak selalu mudah, tetapi keyakinan bahwa mereka bisa menghadapi segalanya bersama membuatnya merasa aman. Kebahagiaan mereka menjadi inspirasi bagi orang-orang di sekitar. Keluarga, teman, dan bahkan tetangga sering memuji harmoni yang terlihat di antara mereka. "Aku ingin hubungan seperti Naila dan Reza," bisik salah seorang sepupu Reza pada acara keluarga. Hari-hari mereka penuh dengan tawa, kesibukan, dan impian yang dirancang bersama. Dan bagi Naila, hidup dengan Reza adalah jawaban dari doa-doanya selama ini, sebuah perjalanan yang baru saja dimulai. Sejak awal pernikahan, Naila sudah tahu bahwa dirinya tidak akan mudah diterima oleh Bu Ratna. Sebagai seorang wanita karir, ia terbiasa dengan ritme kerja yang cepat, rapat yang padat, dan keputusan besar di kantor. Namun, bagi Bu Ratna, seorang istri seharusnya adalah sosok yang mengurus rumah, memastikan suami mendapatkan perhatian penuh, dan tentu saja, pandai memasak. Hari itu, Naila pulang lebih awal dari kantor. Ia ingin mencoba memasak makan malam untuk Reza, sesuatu yang jarang bisa ia lakukan karena kesibukan pekerjaannya. Ia memasak ayam lada hitam dengan resep yang ia cari di internet. Mungkin ini kesempatan untuk sedikit melunakkan hati mertuanya. Saat makanan sudah siap dan meja makan tertata rapi, Reza datang bersama ibunya. Awalnya, Bu Ratna hanya melirik sekilas ke arah meja makan, tetapi begitu ia melihat lauk yang tersaji, alisnya terangkat. "Kamu yang masak ini, Naila?" tanyanya dengan nada datar. "Iya, Bu. Aku coba resep baru," jawab Naila dengan senyum kecil, berharap mendapat sedikit pujian. Bu Ratna mengambil satu potong ayam, mencicipinya perlahan. Hening sejenak, lalu wajahnya berubah, seolah ia baru saja menelan sesuatu yang mengecewakan. Asin." Naila tercekat. Ia yakin tadi sudah mencicipinya, dan rasanya pas.
Oh, mungkin aku kebanyakan kecap asin, jawabnya hati-hati. Bu Ratna meletakkan sendoknya dengan pelan tetapi penuh penekanan. Kalau Cynthia yang masak, rasanya selalu pas. Dia tahu selera Reza. Dia bahkan bisa masak rendang yang bumbunya meresap sampai ke dalam. Tidak seperti ini. Nama itu lagi, Cynthia. Naila menggenggam jemarinya erat di bawah meja. Ini bukan pertama kalinya mertuanya menyebut nama mantan kekasih Reza. Wanita itu memang pernah dekat dengan keluarga ini, dan Bu Ratna sangat menyukainya. Perbedaannya adalah, Cynthia memilih menjadi ibu rumah tangga setelah menikah. Sesuatu yang menurut Bu Ratna lebih ideal dibanding wanita seperti Naila yang lebih sering sibuk dengan pekerjaannya. Reza yang duduk di sebelahnya hanya diam, seolah tidak ingin terlibat dalam percakapan itu. Naila menoleh ke arahnya, berharap mendapatkan pembelaan, tetapi Reza malah sibuk dengan ponselnya. Makan malam itu berakhir dengan perasaan yang berat bagi Naila. Setelah mencuci piring, ia masuk ke kamar dengan langkah pelan. Reza menyusul tak lama kemudian. "Kamu tahu, aku sudah berusaha," kata Naila, suaranya lebih pelan dari biasanya. Reza menatapnya sejenak, lalu menghela napas. "Mama memang seperti itu, Nay. Jangan terlalu diambil hati." "Bukan itu masalahnya, Reza. Aku merasa seperti tidak cukup baik untuk menjadi istrimu," ucap Naila dengan mata berkaca-kaca. Reza mendekat, memegang tangannya. "Kamu sudah cukup. Aku mencintaimu apa adanya. Tapi kenapa kamu gak pernah membelaku?" Reza terdiam. Ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi Naila tahu, seperti biasa, ia hanya akan memilih diam dan membiarkan Naila berjuang sendiri. Hari itu, keluarga besar Reza mengadakan acara makan malam bersama di rumah mereka. Semua orang hadir, dari paman, bibi, hingga sepupu-sepupu yang jarang terlihat. Naila, meskipun lelah setelah seharian bekerja, tetap berusaha tampil rapi. Ia memilih mengenakan blus satin warna pastel, dipadukan dengan celana bahan yang nyaman. Namun, begitu ia turun dari kamar dan masuk ke ruang tamu, tatapan Bu Ratna langsung menusuk. "Kamu pakai itu, Naila?" Suara Bu Ratna terdengar sinis, cukup keras untuk menarik perhatian beberapa tamu yang tengah berbincang. Naila menatap dirinya sendiri, bingung. "Iya, Bu. Kenapa?" Bu Ratna mendesah panjang, lalu tersenyum kecil, tetapi penuh arti. "Dulu, setiap ada acara seperti ini, Sinta selalu memakai dress yang anggun. Cantik, elegan, terlihat seperti istri yang pantas mendampingi Reza." Naila merasakan hawa dingin menjalar di tubuhnya. Ia tahu ini akan terjadi lagi, perbandingan yang tak ada habisnya. "Bukannya aku tidak suka gaya berpakaianmu," lanjut Bu Ratna dengan nada yang jelas bertolak belakang dengan ucapannya, "tapi jas kantor itu terlihat terlalu kaku. Membuatmu tampak lusuh dan tidak segar." Beberapa tamu mulai melirik Naila dengan tatapan kasihan, sementara yang lain pura-pura tidak mendengar. Reza, yang berdiri di sebelah ibunya, tampak tidak nyaman tetapi tetap memilih diam. Naila menarik napas dalam, mencoba meredam perasaan yang bergejolak. "Maaf, Bu, aku baru pulang kerja, jadi aku tidak sempat berganti pakaian yang lebih formal." Bu Ratna tersenyum tipis. "Ya, itulah masalahnya, Nak. Istri itu seharusnya lebih memperhatikan suaminya daripada pekerjaannya." Ucapan itu seperti tamparan bagi Naila. Ia sudah berusaha keras menyeimbangkan perannya sebagai istri dan pekerja, tetapi sepertinya apapun yang ia lakukan tidak pernah cukup di mata mertuanya. Suasana menjadi canggung, tetapi sebelum Naila bisa menjawab, tiba-tiba seorang tamu datang. Seorang wanita dengan gaun merah marun yang elegan, rambut panjang yang tertata sempurna, dan senyum yang menawan. "Naila?" Suara itu terdengar lembut namun tajam di telinganya. Naila menoleh dan seketika hatinya mencelos. Sinta, wanita yang selama ini dibandingkan dengannya berdiri di sana, terlihat sempurna dalam segala hal yang tidak dimiliki Naila. Anggun, feminin, dan yang paling penting, disukai oleh Bu Ratna. "Oh, Sinta, aku senang sekali kamu datang," seru Bu Ratna dengan suara penuh antusias. "Lihat, Naila, inilah yang aku maksud."
anggun, berkelas, dan tahu bagaimana membawa diri. Seperti inilah seharusnya seorang istri. Sinta tersenyum kecil, lalu menatap Naila. Kamu tetap seperti dulu ya, Nay, selalu sibuk kerja. Naila merasakan panas di dadanya, tetapi ia menahan diri. Ia tersenyum tipis. Ya, aku menikmati pekerjaanku. Bu Ratna menghela napas, seolah lelah dengan jawaban Naila. Menikmati pekerjaan itu bagus, tapi jangan lupa, tugas utama seorang istri adalah mendampingi suami dan membuatnya bangga. Reza pasti lebih suka jika istrinya terlihat cantik dan anggun, kan, Nak? Mata Naila beralih ke Reza, berharap kali ini suaminya akan membelanya. Namun, seperti sebelumnya, Reza hanya menggaruk tengkuknya dan mengalihkan pandangan. Naila tersenyum pahit. Ia sudah lelah berusaha menjadi seseorang yang bukan dirinya, hanya untuk menyenangkan Bu Ratna. Tapi sampai kapan ia bisa bertahan dalam bayangan Sinta? Naila duduk di ruang tamu dengan tangan gemetar, cangkir teh di genggamannya bergetar ringan. Kata-kata yang baru saja meluncur dari bibir mertuanya masih bergema di telinganya, menusuk jauh ke dalam hatinya. Reza harus menikahi Sinta. Dia lebih pantas menjadi istri yang sesungguhnya. Kamu harus belajar ikhlas, Naila. Matanya beralih ke Reza, berharap mendengar bantahan, berharap suaminya akan marah dan membela rumah tangga mereka. Tapi yang ia dapatkan hanyalah diam. Lagi-lagi, diam yang begitu menyakitkan. Mama, ini terlalu jauh. Suara Reza terdengar lemah, tidak setegas yang Naila harapkan. Bu Ratna mendengus, menatap putranya dengan tatapan kecewa. Terlalu jauh? Tidak, ini justru untuk menyelamatkanmu, Reza. Istrimu ini terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Dia bahkan tidak bisa memastikan rumah ini berjalan dengan baik. Kamu selalu makan makanan dari catering, rumah kadang berantakan, dan dia tidak bisa merawatmu dengan baik. Naila mengepalkan jemarinya di atas pangkuan. Bu, saya sudah berusaha menyeimbangkan segalanya. Saya bekerja untuk membantu perekonomian kami, untuk masa depan kami. Suaranya bergetar, tetapi ia tetap berusaha terdengar tegar. Tidak perlu, Reza mampu menafkahimu, sergah Bu Ratna dengan nada tinggi. Tapi tetap saja, seorang istri seharusnya mengurus suami dan rumahnya, bukan sibuk berkarir seperti kamu. Reza tidak mengatakan apapun. Wajahnya datar, tetapi Naila bisa melihat kebimbangan dalam sorot matanya. Dan Sinta, suara Naila akhirnya pecah. Apa Bu Ratna yakin dia bisa melakukan semuanya lebih baik daripada saya? Bu Ratna tersenyum puas. Tentu saja. Sinta sudah terbiasa mengurus rumah tangga, dia juga jauh lebih feminin dan berkelas. Dia tidak akan membuat suaminya makan makanan catering setiap hari atau pulang ke rumah melihat istrinya masih tenggelam dalam laptopnya. Naila merasakan dadanya sesak. Ini bukan sekadar perbandingan lagi, ini sudah seperti pengusiran halus dari pernikahannya sendiri. Ia berdiri, menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. Reza, kalau kamu memang ingin menikahi Sinta, katakan sekarang. Aku tidak akan memaksa bertahan dalam pernikahan ini, kalau aku hanya akan menjadi istri yang tak pernah cukup di mata keluargamu. Ruangan itu hening. Reza menatapnya dengan ekspresi yang sulit dibaca, tetapi tidak ada bantahan, tidak ada janji bahwa ia tidak akan menikahi Sinta. Air mata yang sudah Naila tahan akhirnya jatuh. Ia menghela napas, lalu berkata dengan suara bergetar, "Aku sudah cukup berusaha, Reza. Tapi kalau ini yang kamu inginkan, aku tidak akan memaksa bertahan." Ia berbalik dan melangkah menuju kamar mereka, meninggalkan Reza yang masih terdiam dan Bu Ratna yang tersenyum penuh kemenangan. Malam itu, untuk pertama kalinya, Naila merasa tidak lagi memiliki tempat di rumah yang seharusnya menjadi miliknya juga. Hari-hari berlalu setelah percakapan yang menguras emosi itu, dan Naila merasa semakin terasing di rumahnya sendiri. Reza, suaminya, yang dulu selalu mendukungnya dalam setiap keputusan, kini tampak menjauh. Tidak ada lagi percakapan yang hangat, tidak ada lagi rencana masa depan yang mereka bangun bersama. Semua berubah menjadi rutinitas yang hambar, seakan pernikahan mereka hanyalah sekadar formalitas. Naila,
yang masih bekerja keras di kantor, mulai merasakan perubahan-perubahan kecil yang mengganggu ketenangannya. Reza sering pulang terlambat, lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah, dan bahkan mulai mengabaikan pesan-pesan singkatnya. Namun, ia tidak menduga bahwa ada yang jauh lebih buruk yang sedang terjadi. Sesuatu yang tak pernah ia bayangkan akan terjadi dalam pernikahannya. Suatu malam, setelah pulang larut dari rapat penting, Naila membuka pintu rumah mereka dengan langkah lelah. Tapi ketika ia melangkah masuk, aroma parfum yang tidak familiar langsung menyambutnya. Wangi bunga yang manis, berbeda jauh dari parfum yang biasa ia pakai. Ia melangkah pelan ke ruang tamu dan melihat pemandangan yang mengejutkan. Reza sedang duduk di sofa, tertawa bersama seorang wanita yang sangat ia kenal, Sinta. Wanita itu sedang duduk di samping Reza, tersenyum lebar, mengenakan gaun malam yang begitu anggun dan memikat. Reza menoleh dan melihat Naila yang berdiri di ambang pintu, terdiam dengan mata terbuka lebar, penuh kebingungan. "Naila?" Suara Reza terdengar ragu. Sinta bangkit dari tempat duduknya dengan senyum lebar. "Halo, Naila. Senang akhirnya bisa bertemu denganmu lagi," katanya dengan nada manis yang terasa menyakitkan bagi Naila. Naila terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Tubuhnya terasa kaku. Jantungnya berdebar kencang, seperti mendengar sebuah kenyataan yang mengiris hatinya. "Reza, apa yang terjadi?" tanyanya pelan, suaranya pecah. Reza berdiri, mencoba mendekat, tapi Naila mundur sejenak, merasa tidak kuat berada terlalu dekat. "Naila, aku..." Kata-katanya terhenti. Wajah Reza tampak bingung, tapi ada sedikit penyesalan di matanya. Sinta mendekatkan dirinya ke Reza, seolah ingin menunjukkan kepemilikan. "Kamu sudah tahu kan, Naila? Reza dan aku sudah menikah, dan aku akan tinggal di sini. Ini rumah kami sekarang," ujarnya dengan percaya diri. Naila merasa dunia sekitarnya mulai berputar. Ia menatap Reza, berharap ini semua hanya mimpi. Apa maksudmu?" Suaranya semakin rendah, nyaris tidak terdengar. "Maaf, Naila," jawab Reza dengan wajah penuh penyesalan, tapi nada suaranya tetap terdengar datar. "Aku sudah menikahi Sinta, ibuku yang memberiku restu. Aku pikir ini adalah keputusan yang terbaik untuk kita semua." Air mata mulai mengalir tanpa bisa ia tahan. "Jadi, semuanya hanya kebohongan, Reza? Semua yang kita jalani selama ini, cinta kita, hanya sebuah ilusi?" Reza mengalihkan pandangannya, tidak bisa menjawab. Sinta, di sisi lain, tersenyum puas, meskipun senyum itu terasa sangat menyakitkan bagi Naila. "Sepertinya kamu harus belajar menerima kenyataan, Naila," ujar Sinta dengan nada yang terdengar sinis. "Aku akan menjadi istri yang lebih baik. Aku tahu bagaimana mengurus rumah, dan aku tidak akan pernah sibuk seperti kamu yang selalu mengejar karir." Naila menatap kedua orang itu, rasa sakit yang begitu dalam menggerogoti hatinya. "Jadi, ini keputusanmu, Reza? Kamu memilih untuk hidup dengan wanita yang lebih disukai ibumu, yang bisa memenuhi semua harapan mereka, daripada mempertahankan pernikahan kita?" Reza hanya terdiam. Naila merasa seolah seluruh dunia runtuh di hadapannya. Apa yang pernah ia banggakan, pernikahannya, cintanya, sekarang hancur begitu saja. Tanpa bisa berkata lagi, ia berbalik dan berjalan keluar dari rumah itu, meninggalkan Reza dan Sinta yang kini duduk bersama di ruang tamu. Seakan segala yang pernah ada di antara mereka tidak lebih dari kenangan yang tak berarti. Di luar rumah, udara malam terasa dingin, tetapi lebih dingin dari perasaan yang kini menguasai hatinya. Sejak peristiwa malam itu, kehidupan Naila seakan berubah total. Rumah yang dulunya terasa seperti tempat perlindungan, kini berubah menjadi penjara yang penuh dengan kesakitan yang tak terucapkan. Reza dan Sinta tinggal bersama di rumah mereka. Sementara Naila, meskipun masih memiliki status sebagai istri sah, merasa seperti orang asing yang tidak diinginkan. Setiap pagi, Naila bangun lebih awal, seperti biasa, untuk mempersiapkan dirinya bekerja. Namun, sekarang, ada rasa tidak nyaman yang menyelimuti setiap sudut rumah. Ketika ia keluar dari kamar,
Reza dan Sinta sudah duduk di meja makan, berbicara akrab, seolah tidak ada lagi ruang untuk dirinya. "Selamat pagi, Naila," kata Sinta dengan senyum manis, namun nada itu terasa menusuk di hati Naila. "Aku sudah menyiapkan sarapan untuk Reza. Semoga kamu tidak keberatan." Naila menatap piring yang diletakkan di meja. Sarapan itu begitu sempurna. Roti bakar dengan telur mata sapi yang sempurna, buah segar, dan jus jeruk yang baru diperas. Semua tampak begitu indah, tetapi semuanya milik mereka, bukan dirinya. Reza, yang duduk di samping Sinta, hanya memberi senyum kecil. Tidak ada ucapan selamat pagi atau perhatian seperti dulu. "Naila, kamu tidak sarapan?" tanya Reza, tetapi suaranya terdengar hambar, tidak ada kehangatan di sana. Naila hanya tersenyum tipis, meskipun hatinya hancur. "Aku sudah sarapan di luar," jawabnya, mencoba menjaga diri agar tidak menunjukkan betapa sakitnya keadaan itu. Namun, yang lebih menyakitkan adalah sikap Bu Ratna. Setiap kali ia datang berkunjung, ia hanya menatap Naila dengan pandangan kosong, seolah-olah Naila tidak pernah ada di sana. Bahkan, Bu Ratna tak pernah menyembunyikan ketidaksetujuannya terhadap keberadaan Naila. "Reza, kamu harus lebih tegas. Istri itu seharusnya bisa memberi keturunan. Apa gunanya punya istri yang sibuk bekerja tapi tidak bisa memberi anak?" ujar Bu Ratna suatu sore, ketika mereka duduk di ruang tamu, sambil memandangi Naila yang tengah duduk terdiam di sudut. Naila menahan napasnya, berusaha tidak menunjukkan betapa pernyataan itu menyayat hatinya. Ia sudah melakukan segala cara untuk hamil, sudah berobat, sudah mencoba berbagai metode, tetapi apa yang ia dapatkan? Hanya rasa sakit yang semakin dalam. Reza menatap ibunya, namun tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya mengangguk, seolah menyetujui pernyataan itu. Naila menundukkan kepalanya, berusaha menahan air mata yang hampir keluar. "Aku sudah memberitahumu, Naila," kata Bu Ratna dengan nada datar. "Seorang istri yang tidak bisa memberi anak itu tidak ada gunanya. Tidak ada yang lebih penting dari itu dalam sebuah pernikahan." Sinta duduk di samping Bu Ratna, memberikan senyum simpati yang tampaknya tidak tulus. "Aku yakin Reza akan merasa lebih bahagia dengan anak sendiri," ujarnya. "Kamu harus ikhlas, Naila. Ini mungkin yang terbaik untuk kalian berdua." Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk ulu hati Naila. Ia sudah berusaha, dan ia tahu, meskipun Sinta tampak sempurna, wanita itu tidak tahu apa yang telah Naila lewati. Bagaimana rasanya mencintai seseorang yang lebih memilih mendengarkan ibunya daripada memperjuangkan pernikahan mereka. Hari-hari pun berlalu, dan Naila semakin merasa tak berarti. Ia datang ke rumah, melihat mereka bertiga, Reza, Sinta, dan Bu Ratna, tertawa dan berbicara seolah-olah semuanya berjalan dengan baik. Mereka begitu bahagia, sementara Naila merasa seperti bayangan yang tak terlihat, tak lagi dihargai, tak lagi diperlukan. Pernikahannya sudah menjadi kisah yang terkubur dalam kesepian. Tak ada ruang baginya di rumah yang dulunya menjadi tempat di mana ia merasa dicintai. Setiap hari, ia merasakan kesakitan itu semakin mendalam, seakan-akan ia sudah mati dalam pernikahan ini, tapi tak ada yang pernah memberitahunya kapan semuanya berakhir. Suatu sore, ketika hujan turun dengan derasnya, Naila memutuskan untuk kembali lebih awal dari kantor. Hatinya terasa tidak tenang, ada yang mengganjal dalam dirinya. Beberapa hari terakhir, ia merasa seperti ada yang berubah, sesuatu yang lebih gelap, lebih kejam. Ia tahu ada yang disembunyikan darinya, meskipun Reza, Sinta, dan Bu Ratna berusaha tampil seolah-olah semuanya baik-baik saja. Ketika ia memasuki rumah, ia mendengar suara percakapan dari ruang tamu. Reza dan Bu Ratna sedang berbicara dengan suara rendah, namun cukup jelas terdengar sampai ke lorong. Naila berhenti sejenak, berdiri di balik dinding, mencoba mendengarkan percakapan yang sepertinya tidak dimaksudkan untuknya. "Reza, kamu harus cepat mengambil keputusan." Suara Bu Ratna terdengar penuh tekad. "Sinta sudah menunggu lama, dan kamu tahu kan, dia sudah siap menjadi ibu dari anak-anakmu. Naila sudah terlalu lama tidak bisa memberi keturunan, dan itu memalukan. Kita tidak bisa terus membiarkan hal ini berlarut-larut."
Naila merasakan darahnya berdesir mendengar ucapan itu. Ia menggigit bibirnya keras-keras, mencoba menahan diri agar tidak berteriak. Aku tahu. Tapi bukankah ini terlalu cepat? Aku masih punya perasaan pada Naila, meskipun aku tahu dia tidak bisa memberiku anak. Jawab Reza dengan suara yang terdengar ragu. Terlalu cepat? Reza, kalau kamu tidak segera mengambil tindakan, semuanya akan berantakan. Sinta lebih baik dari Naila dalam segala hal. Aku sudah menyarankan kamu untuk menikahinya, dan dia akan menjadi istri yang lebih sempurna. Kalau kamu tetap mempertahankan Naila, maka kamu hanya akan terus terjebak dalam pernikahan yang tidak memberikan apa-apa, ujar Bu Ratna dengan suara penuh tekanan. Sinta, wanita itu. Naila sudah lama merasakan kehadiran Sinta yang begitu mendominasi, tetapi mendengar percakapan ini membuat perasaannya semakin hancur. Tidak hanya Reza, bahkan ibu mertuanya pun ternyata terlibat dalam rencana untuk menghancurkan pernikahannya. Dan kamu tahu kan, Reza, apa yang harus dilakukan untuk memastikan semua ini berakhir dengan baik? Bawa Sinta ke rumah ini. Kalau kamu ingin menghindari keributan, biarkan Naila yang pergi dengan damai. Buat dia merasa bahwa dia memang tidak pantas tinggal di sini lagi. Kita akan beri alasan yang masuk akal, tambah Bu Ratna dengan nada yang semakin kejam. Naila merasakan dunia sekitarnya berputar. Ia merasa seperti telah dikhianati oleh orang-orang yang seharusnya melindunginya. Reza, suaminya, dan ibu mertuanya yang seharusnya menjadi pelindungnya dalam rumah tangga ini. Mereka bersekongkol untuk menyingkirkannya tanpa memberinya kesempatan untuk melawan. Naila duduk di meja kerjanya di kantor, matanya tertuju pada layar komputer yang memantulkan cahaya redup. Hatinya masih dipenuhi amarah dan rasa sakit yang mendalam, namun kini ada sesuatu yang lain yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Sesuatu yang lebih gelap, lebih berbahaya. Dendam. Dia tidak akan membiarkan mereka, Reza, Sinta, dan Bu Ratna, merasa bebas begitu saja setelah apa yang mereka lakukan padanya. Mereka berpikir bisa mengusirnya begitu saja, menghancurkan hidupnya tanpa rasa penyesalan. Tapi Naila kini tahu bahwa dia masih punya kekuatan, dan dia akan menggunakannya. Dengan tangan yang mantap, Naila membuka dokumen digital yang sudah ia siapkan sebelumnya. Dalam diam-diam, ia telah mulai merencanakan bagaimana caranya untuk merebut kembali kontrol atas hidupnya. Selama ini, semua yang ia miliki, rumah, mobil, bahkan tabungan, adalah milik bersama dengan Reza, sebuah status yang kini terasa begitu merendahkan. Semua itu harus menjadi miliknya. Dia menghubungi seorang pengacara yang ia percayai dan meminta bantuannya untuk memindahkan nama sertifikat rumah dan mobil ke atas namanya sendiri. Saya ingin memastikan semuanya aman, tanpa sepengetahuan suami saya, ujar Naila dengan suara tenang namun penuh keteguhan. Pengacara itu mengangguk dan mulai bekerja di belakang layar, sementara Naila terus melangkah maju. Setelah itu, Naila membuat rekening baru di bank yang berbeda, menggunakan identitas yang hanya ia tahu. Ia mentransfer sebagian besar uang dari rekening bersama ke rekening baru itu, memastikan semuanya tetap tersembunyi dari pengawasan Reza dan Bu Ratna. Jika mereka berpikir bisa merampas kehidupannya dengan begitu saja, maka Naila akan menunjukkan pada mereka bahwa dia jauh lebih pintar, lebih licik, dan lebih siap. Namun, Naila tahu bahwa satu langkah terakhir ini adalah langkah yang paling berisiko, mengambil deposit suaminya. Ia tahu persis jumlah yang harus diambil tanpa terdeteksi. Tanpa ragu, ia menyelinap ke dalam dokumen keuangan milik Reza yang selama ini ia simpan dengan hati-hati. Tanpa rasa cemas, ia mentransfer sejumlah besar uang dari deposito Reza ke rekening pribadinya. Saat transaksi selesai, Naila menyandarkan tubuhnya di kursi. Ada perasaan puas yang mengalir dalam dirinya, tetapi juga rasa takut yang samar. Semua ini bisa saja terungkap jika ia lengah. Tetapi dia tidak bisa berhenti sekarang. Dia sudah terlalu jauh untuk mundur. Ia memandangi foto keluarga yang terletak di meja kerjanya. Foto itu kini terasa begitu asing, seperti kehidupan lain yang bukan miliknya. Reza, yang dulu ia cintai, kini tak lebih dari seseorang yang telah mengkhianatinya. Bu Ratna dan Sinta, yang bersekongkol untuk menyingkirkannya, tak lebih dari musuh yang harus dilawan.
Tapi Naila tidak lagi takut. Ambisinya telah tumbuh menjadi api yang tidak bisa dipadamkan. Dengan uang dan kekuatan yang ia ambil kembali, ia memiliki kendali atas hidupnya. Kini, semuanya telah berubah. Dia tidak akan menjadi korban lagi. Naila akan menunjukkan pada mereka siapa yang sebenarnya berkuasa. Dengan satu senyum dingin yang penuh kebencian, ia menatap layar komputernya. Ini baru permulaan, bisiknya dalam hati, yakin bahwa ini adalah langkah pertama menuju kemenangan. Hari-hari setelah Naila mengambil alih kendali keuangannya dan memindahkan aset-asetnya, perasaan tertekan yang menyelimuti hatinya mulai berganti dengan tekad yang semakin kuat. Setiap kali ia melihat Reza dan Sinta berbicara akrab di rumah, ia merasa darahnya mendidih. Setiap kali Bu Ratna tersenyum penuh kemenangan, seolah mereka telah berhasil meruntuhkan hidupnya, Naila tahu bahwa sudah waktunya untuk bertindak. Ia memulai langkah-langkah hukum dengan bantuan pengacaranya. Rumah yang mereka tinggali, yang sudah bertahun-tahun mereka bangun bersama, ternyata hanya terdaftar atas nama Naila. Karena itu adalah hadiah dari keluarga Naila sebelum menikah. Tapi sejak pernikahan mereka, Reza dan Bu Ratna menganggap rumah itu sudah menjadi milik bersama, tanpa mempertimbangkan kontribusi Naila yang lebih besar dalam membangunnya. Pengacara Naila mengonfirmasi bahwa ia memiliki hak penuh atas properti tersebut dan segala aset yang terhubung dengannya. Semua bukti pengkhianatan Reza dan konspirasi Bu Ratna dan Sinta, yang selama ini disembunyikan, akhirnya mulai terbuka di hadapan mata hukum. Naila tidak akan menyerah kali ini. Dia akan memperjuangkan apa yang seharusnya menjadi miliknya. Namun, apa yang ia harapkan tidak mudah terwujud. Saat Reza menerima surat gugatan dari pengacara Naila, dia marah besar. Malam itu, ketika Naila pulang ke rumah, suasana di dalam rumah terasa tegang. Reza sudah menunggu di ruang tamu, duduk dengan tatapan tajam yang seakan bisa membakar. Sinta duduk di sampingnya, tampak penuh keyakinan, seolah-olah sudah mengetahui apa yang akan terjadi. Bu Ratna berdiri di belakang mereka, menatap Naila dengan tatapan tajam yang penuh amarah. "Naila, apa yang kau lakukan?" Suara Reza terdengar bergetar, namun ada kemarahan yang tersirat di dalamnya. "Kenapa kau menggugat rumah kita? Apa yang kau pikirkan?" Naila tidak menjawab dengan kata-kata lembut seperti dulu. Kali ini, suaranya tegas, penuh kekuatan yang tak terbendung. "Ini bukan rumah kita, Reza. Ini rumahku. Kamu dan ibumu sudah terlalu lama mencoba merampasnya dari aku. Menganggap semuanya milik kalian, tapi itu semua milikku. Semua ini harus kembali kepadaku." Sinta menatap Naila dengan senyum yang mencurigakan, seolah menganggap pernyataan Naila itu sebagai hal yang lucu. "Kau pikir kamu bisa menang dengan cara ini?" kata Sinta, suaranya sinis. "Ini adalah rumah kami sekarang. Semua ini adalah bagian dari hidup Reza, dan kau harus terima kenyataan." Naila menatapnya dengan pandangan dingin yang menyakitkan. "Kau memang tak tahu apa-apa, Sinta. Kalian berdua bersekongkol untuk menghancurkan hidupku, tapi aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Apa yang kalian lakukan tidak akan berhasil." Reza berdiri dengan marah, mendekati Naila dengan langkah cepat. "Kamu tidak mengerti, Naila. Ibu dan Sinta itu untukku. Mereka lebih penting daripada kamu, lebih dari apapun. Aku sudah lelah dengan semuanya. Kamu selalu sibuk bekerja, tidak peduli pada keluarga. Ini keputusan yang terbaik untuk kita semua." "Keputusan yang terbaik? Kamu sudah memilih mereka, Reza, tapi apakah kamu sadar apa yang kamu lakukan?" Naila melangkah mundur, suaranya semakin keras. "Kamu telah menghancurkan pernikahan kita, menghancurkan kepercayaan yang aku beri padamu. Semua ini, semua yang aku lakukan untukmu, ternyata tidak berarti apa-apa. Kamu tidak peduli sama sekali." Reza terdiam, wajahnya penuh kebingungan. Ia tampaknya berjuang melawan perasaan bersalah yang mulai menghantuinya, tapi sepertinya terlalu terlambat. Bu Ratna berbicara, suaranya menggelegar penuh kemarahan. "Kenapa kamu tidak bisa menerima kenyataan, Naila?" katanya, wajahnya memerah karena amarah. "Kamu tidak bisa memberi anak. Kamu tidak bisa mengurus rumah dengan baik.
Kamu terlalu sibuk dengan pekerjaanmu. Ini sudah cukup jelas. Reza berhak mendapatkan lebih dari ini, dan kamu tidak akan bisa menghalangi itu. Naila menatap Bu Ratna dengan penuh kebencian. Jadi, menurutmu, aku tidak berguna? Aku tidak bisa memberi anak? Kalau itu yang kau pikirkan, Bu, maka kamu salah besar. Matanya menyala dengan amarah yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Aku tidak akan biarkan kalian merusak hidupku lebih jauh lagi. Aku akan pertahankan semuanya yang seharusnya menjadi hakku. Sinta mulai tertawa, namun tawa itu terdengar seperti tawa seorang yang kehilangan arah. Kamu memang sudah terlalu terlambat, Naila. Kami sudah mengatur semuanya. Semua keputusan sudah dibuat. Rumah ini, mobil itu, semua akan menjadi milik Reza dan aku. Kamu hanya bisa menangis dan melihat semuanya hancur. Naila menatap mereka semua, air matanya mengalir, tetapi kali ini bukan karena kesedihan. Itu adalah air mata dendam, air mata yang mengalir karena tekad yang membara di dalam dirinya. Aku tidak akan menyerah, tidak peduli apapun yang kalian lakukan, jawab Naila dengan suara bergetar, namun penuh kekuatan. Suasana di ruang tamu itu begitu tegang. Reza tampak semakin bingung, dan Bu Ratna serta Sinta memandangnya dengan pandangan penuh kemenangan. Namun Naila tahu, ini baru permulaan. Mereka mungkin merasa sudah menang, tetapi Naila akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Dengan langkah pasti, Naila meninggalkan ruang tamu itu, meninggalkan Reza, Sinta, dan Bu Ratna yang terdiam di tempat mereka. Namun dalam hati Naila, api pembalasan sudah menyala, dan dia tidak akan berhenti sebelum semua yang pantas menjadi miliknya kembali, termasuk kehormatannya. Pagi itu, suasana di rumah Naila terasa lebih berat dari biasanya. Reza telah kembali menginap di rumah orang tuanya, bersama Sinta dan Bu Ratna, setelah perdebatan sengit yang hampir membuat seluruh rumah hancur. Namun, Naila tahu, kali ini ia tidak bisa mundur lagi. Tidak ada lagi ruang untuk keraguan. Waktunya untuk bertindak. Untuk menuntut haknya, untuk menuntut keadilan. Dengan bantuan pengacaranya, Naila memulai proses perceraian. Ia menggugat Reza atas pengkhianatan dan kelakuannya yang tidak bisa diterima. Naila merasa telah cukup memberi dan berkorban dalam pernikahannya, tetapi dia tidak pernah mendapatkan hal yang layak ia terima. Bahkan, kehadiran Sinta, yang jelas-jelas ingin merebut Reza darinya, telah menjadi puncak dari kesabarannya. Hari itu, surat gugatan cerai disampaikan ke rumah Reza, dan Naila tahu bahwa akan ada badai besar yang datang. Namun, ia sudah siap. Ia tidak takut lagi. Semua kebohongan, manipulasi, dan pengkhianatan yang telah Reza dan Bu Ratna rencanakan untuk menjatuhkannya harus dibayar. Ini adalah pertarungannya untuk merebut kembali hidupnya. Ketika Reza datang ke rumah pada sore hari, setelah menerima surat cerai, suasana yang biasa dipenuhi kehangatan berubah menjadi tegang. Naila berdiri di ruang tamu, menatap suaminya yang dulu penuh harapan dengan tatapan tajam. Air mata yang mengalir beberapa hari lalu kini berganti dengan api kemarahan yang tidak bisa padam. Reza, yang berdiri di ambang pintu, tampak ragu-ragu, mengamati Naila seolah ingin mencari tahu perasaan apa yang ada di balik tatapan itu. Ia berusaha mendekat, namun Naila langsung menghalanginya dengan tangan terangkat. "Jangan sentuh aku, Reza." Suara Naila terdengar rendah namun penuh amarah. "Jangan coba dekati aku lagi." Reza terhenti, seolah ada sesuatu yang mengikatnya untuk tidak maju lebih jauh. "Naila, kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu menggugat cerai? Apa salahku? Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Kamu sudah berubah. Kamu tidak peduli padaku lagi," kata Reza, mencoba mencari alasan yang bisa ia pertanggungjawabkan. "Tidak peduli?" Naila tertawa kering, suaranya penuh dengan ironi yang tajam. "Reza, aku sudah terlalu lama tidak dipedulikan. Kamu tidak peduli saat ibumu menghina aku. Kamu tidak peduli saat kamu dan Sinta bersekongkol untuk merusak pernikahan kita. Kamu tidak peduli ketika aku mengorbankan semuanya untukmu. Jangan buat aku seperti ini, Naila." Reza mulai terdengar frustasi. "Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan.
Aku terjebak di antara kamu dan ibu, antara kamu dan Sinta. Kamu tidak bisa mengerti, kan? Ini bukan mudah untukku juga. Terjebak? Naila hampir tidak percaya dengan kata-kata itu. Kamu bukan terjebak, Reza. Kamu hanya terlalu lemah untuk memilih di antara aku dan ibumu. Kamu lebih memilih untuk memanjakan Sinta, wanita yang jelas-jelas ingin merebut semua yang aku miliki. Kamu lebih memilih untuk menyakiti aku daripada berdiri di sisiku. Suara Naila semakin keras, penuh amarah yang tak terkendali. Aku sudah cukup. Cukup dengan semua kebohongan ini. Cukup dengan semua pengkhianatan kalian. Aku tidak akan tinggal lagi di rumah ini, dan aku tidak akan mempertahankan pernikahan yang sudah hancur ini. Reza tampak bingung, namun ada rasa bersalah yang mulai muncul di wajahnya. Jadi, kamu benar-benar ingin bercerai? Kamu tidak akan memberi aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Kesempatan? Naila tertawa keras, hampir mirip dengan suara orang yang kehilangan akal sehat. Sudah cukup dengan kesempatan-kesempatan yang kamu sia-siakan, Reza. Aku sudah terlalu lama sabar. Aku tidak akan tinggal dalam pernikahan yang penuh dengan pengkhianatan. Kamu sudah memilih ibumu dan Sinta, dan aku memilih diriku sendiri. Aku akan berjuang untuk diriku sendiri. Tiba-tiba, Bu Ratna muncul di ambang pintu, wajahnya merah padam karena marah. Naila, kamu tidak punya hak untuk mengusir anakku dari rumah ini. Kamu sudah cukup mengacaukan kehidupan kami. Kamu pikir kamu bisa menang begitu saja? Naila menatap ibu mertuanya dengan tatapan yang penuh kebencian. Kamu pikir kamu bisa menghancurkan hidupku tanpa konsekuensi? Kamu sudah bersekongkol dengan Sinta, membiarkan dia merusak pernikahanku, dan sekarang kamu menganggap aku akan diam begitu saja? Tidak, Bu. Kamu salah besar. Reza menggelengkan kepala, mencoba untuk menghentikan semuanya. Cukup. Jangan buat masalah ini lebih buruk. Naila, aku tidak tahu harus berkata apa lagi. Aku tidak ingin kehilanganmu, tapi aku juga tidak bisa memilih di antara kalian berdua. Jadi kamu mengaku tidak bisa memilih, kata Naila, suaranya berubah menjadi dingin. Baiklah, Reza. Jika kamu tidak bisa memilih, aku yang akan memilih. Aku akan memilih untuk keluar dari pernikahan ini, dan aku akan mengusir kalian semua dari rumahku. Sekarang, suasana semakin memanas. Bu Ratna berteriak keras. Kamu benar-benar gila. Ini rumah kita. Kamu tidak akan bisa mengusir kami begitu saja. Semua ini adalah milik Reza, dan kamu hanya seorang istri yang tidak berguna. Naila menatap Bu Ratna dengan tatapan tajam, seakan menembus setiap kata yang keluar dari mulutnya. Miliki rumah ini? Tidak, Bu. Rumah ini milikku, dan kalian sudah cukup banyak merusak hidupku. Aku tidak akan memberi ruang untuk orang-orang seperti kalian. Reza terlihat semakin terpecah, berdiri di tengah-tengah mereka, tampak bingung dan putus asa. Naila, jangan lakukan ini. Ini tidak akan ada yang menang. Kita bisa memperbaiki semuanya. Sudah terlambat, Reza, jawab Naila dengan suara datar. Semua ini sudah berakhir. Aku sudah cukup terluka, dan aku tidak akan biarkan kalian menghancurkan lebih banyak lagi. Ini keputusan terakhirku. Dengan langkah tegas, Naila menuju pintu, membuka jalan untuk pengacaranya yang menunggu di luar. Aku menggugat cerai, dan rumah ini akan kembali padaku. Kalian tidak akan bisa merampasnya lagi. Naila mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, meninggalkan Reza dan keluarganya yang kini terdiam dalam kekalahan. Mereka yang dulu menganggap dirinya lemah dan tidak bisa bertahan, kini melihat dengan jelas betapa Naila telah berubah menjadi wanita yang tak bisa dihentikan, tak bisa ditundukkan lagi. Setelah surat gugatan cerai itu diserahkan, dunia Reza seolah runtuh dalam sekejap. Bisnis yang ia bangun dengan susah payah mulai hancur. Tanpa dukungan Naila, yang selama ini menjadi pilar di belakang kesuksesannya, segala hal terasa tak terkontrol. Masalah mulai menumpuk, hutang-hutang yang harus dibayar, karyawan yang mulai mengundurkan diri, dan klien yang meninggalkan perusahaan. Reza merasa seperti tenggelam dalam lautan masalah yang tak ada habisnya.
Di tengah-tengah kekacauan ini, Sinta yang sebelumnya tampak penuh keyakinan dan ambisi, kini mulai menunjukkan wajah asli dirinya. Tidak ada lagi keinginan untuk membantu Reza atau membangun sesuatu bersama. Ia merasa lelah, merasa kecewa dengan semua yang telah terjadi. Setelah berbulan-bulan menjadi penyemangat bagi Reza, kini Sinta memutuskan untuk pergi meninggalkan semuanya. Reza berada di ruang tamu, tatapannya kosong, bingung, dan penuh keputusasaan. Ibu dan Sinta telah tiba lebih awal, menunggu untuk berbicara dengannya. Begitu Sinta masuk ruang tamu, tanpa berkata banyak, dia langsung melemparkan tasnya ke atas sofa dan duduk. Wajahnya memerah karena marah. "Apa yang terjadi, Sinta?" tanya Reza dengan suara serak. "Kenapa kamu terlihat begitu marah?" Sinta memandang Reza dengan penuh kebencian, suaranya dingin. "Kamu benar-benar tidak mengerti, kan, Reza? Aku sudah terlalu lelah bertahan dengan semua ini. Kamu gagal. Kamu hancur tanpa Naila. Tanpa dia, kamu seperti orang yang kehilangan arah." Reza terdiam. Kalimat itu seperti tamparan keras yang membuatnya terjaga dari keterlenaan. "Sinta, aku butuh kamu. Bisnisku, semuanya aku tidak bisa tanpa dukunganmu, tanpa bantuanmu," kata Reza, hampir merintih. Sinta tertawa sinis, namun tawa itu terasa kosong. "Hah? Jadi sekarang aku harus menyelamatkan kamu juga?" Ia berdiri dengan marah, lalu melangkah mendekati Reza. "Aku sudah cukup, Reza. Aku tidak mau hidup dalam kekacauan ini. Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Jadi, aku akan pergi." Reza terkejut, mulutnya terbuka untuk berkata sesuatu, tapi kata-kata itu tertahan. Kamu mau pergi?" "Ya, aku akan pergi," jawab Sinta tanpa ragu, matanya memancarkan rasa kecewa yang mendalam. "Aku sudah cukup menjalani hidup dengan pria yang tidak bisa menghargai dan berjuang untuk hidupnya. Semua yang kamu lakukan hanya menambah beban. Aku tidak mau terlibat dalam kebangkrutanmu." Sinta mengangkat tasnya, dan sebelum Reza sempat berkata apa-apa, ia sudah berbalik dan berjalan keluar dari rumah itu. Langkah kakinya terdengar begitu berat, namun penuh tekad. Reza terdiam di tempatnya, hatinya terasa terhimpit oleh rasa bersalah dan kehilangan yang tak terucapkan. Ketika pintu tertutup, kesunyian yang menyelimuti rumah itu seakan menyatakan bahwa semua yang telah ia perjuangkan kini hancur begitu saja. Di ruang tamu, Bu Ratna yang sejak tadi hanya diam, akhirnya membuka suara, tapi bukan dengan kata-kata yang menenangkan. "Ini semua salah kamu, Reza," serunya dengan nada marah. "Kamu sudah membuat semuanya berantakan. Kamu terlalu lemah untuk bertahan. Keluarga ini sudah hancur, dan aku tidak bisa membiarkan ini terjadi." Reza menatap ibunya dengan wajah yang penuh kesedihan. "Ibu, tolong berhenti. Semua ini sudah cukup. Aku tahu aku gagal, tapi aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Aku sudah kehilangan Naila, aku sudah kehilangan segalanya." Bu Ratna mendekat, wajahnya memerah karena marah. "Kamu ingin tahu kenapa semuanya hancur? Karena kamu terlalu sibuk dengan dirimu sendiri. Kamu membiarkan Naila pergi, kamu biarkan dia menggugat cerai, dan sekarang lihat apa yang terjadi." Reza meremas kepalanya, rasa sakit semakin mencekam. "Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan, Bu. Aku tidak bisa memperbaikinya. Naila sudah pergi, dan Sinta juga meninggalkan aku." Bu Ratna menggelengkan kepalanya dengan penuh penyesalan, wajahnya dipenuhi kemarahan. "Kamu benar-benar bodoh, Reza. Sekarang kamu harus membayar harga atas kebodohanmu. Keluarga kita hancur, dan kamu tidak bisa mengembalikannya lagi." Di luar, Sinta memasuki mobil dengan langkah cepat. Sesaat sebelum menutup pintu mobilnya, ia melirik kembali ke arah rumah Reza, sebuah rumah yang dulu diimpikannya akan menjadi tempat untuk membangun kehidupan bersama. Namun kini, ia merasa bahwa semua itu hanya mimpi buruk. "Reza, kamu terlalu lemah," gumamnya dalam hati. "Aku tidak bisa hidup seperti ini." Dengan satu tarikan napas panjang, Sinta menyalakan mobilnya dan meninggalkan semuanya di belakang. Ia tahu,
Keputusan ini adalah keputusan yang tepat, meskipun hatinya terasa kosong. Bagi Sinta, yang telah lama mendambakan kedamaian dan kesuksesan, hubungan dengan Reza terasa seperti sebuah beban yang harus dilepaskan. Ia mencari pria yang bisa memberinya kebahagiaan dan kepastian, sesuatu yang tak bisa ia temukan lagi dalam hidup Reza. Reza duduk terpuruk di ruang tamu yang kini terasa begitu sunyi. Ia merasa seperti dunia sekitarnya runtuh, tak ada yang tersisa selain puing-puing dari impian yang hancur. Bisnisnya bangkrut, istrinya pergi, dan kekasihnya juga meninggalkannya. Ia benar-benar sendirian sekarang. Namun yang paling menyakitkan baginya adalah kenyataan bahwa semuanya terjadi karena pengkhianatannya sendiri. Ia telah merusak kehidupan yang bisa saja penuh dengan kebahagiaan jika saja ia bisa menghargai apa yang ia miliki, terutama Naila. "Aku kehilangan semuanya," bisiknya pelan, suara penuh penyesalan. Naila menatap pantulan dirinya di cermin besar yang tergantung di ruang tamunya. Matanya bersinar dengan keyakinan, berbeda jauh dengan gadis yang dulu begitu mudah dilukai dan disakiti. Hidupnya kini jauh lebih damai, penuh kendali, dan penuh dengan keberhasilan yang ia capai dengan kerja keras dan keteguhan hati. Setelah perceraian itu, Naila memutuskan untuk menata ulang hidupnya. Ia tidak hanya fokus pada karir yang sempat terbengkalai, tetapi juga pada dirinya sendiri. Tanpa adanya beban keluarga yang toksik, tanpa harus mendengarkan ejekan dan hinaan dari mertuanya, ia merasakan kebebasan yang luar biasa. Kini, hidupnya adalah miliknya sendiri, dan dia berhak atas kebahagiaan yang selama ini dia cari. Naila kembali fokus pada pekerjaannya di perusahaan yang pernah ia tinggalkan karena urusan rumah tangga yang kacau. Dengan dedikasi penuh, dia membuktikan bahwa dirinya tidak hanya seorang istri yang terluka, tetapi seorang wanita yang cerdas dan tangguh. Lambat laun, dia mendapatkan promosi yang layak, menjadi salah satu eksekutif terbaik di perusahaan itu. Kepercayaan diri yang sempat tergerus kini kembali pulih, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Namun, kesuksesan Naila bukan hanya terukur dari pencapaian profesionalnya. Dalam setiap langkah hidupnya, ia menemukan kembali dirinya yang penuh dengan impian dan cita-cita yang sebelumnya harus terkubur. Ia mulai berkeliling dunia, mengikuti seminar-seminar motivasi, berlibur di tempat-tempat yang selalu ia impikan, dan menghabiskan waktu dengan teman-teman yang mendukungnya tanpa syarat. Suatu sore yang cerah, Naila duduk di balkon apartemennya yang luas, menikmati secangkir teh sambil memandang kota yang semakin terang dengan lampu-lampu kota yang menyala. Ia tersenyum kecil, merasa lega karena akhirnya ia berada di tempat yang benar. Kehidupan yang ia bangun sendiri ini tidak hanya tentang materi, tetapi tentang kebebasan untuk memilih apa yang ia inginkan tanpa rasa takut atau terintimidasi. Pada saat yang sama, perasaan Naila juga lebih tenang karena dia tahu bahwa dia tidak lagi terikat dengan masa lalu yang menyakitkan. Ia tidak menyesali apapun, meskipun perjalanan menuju kebahagiaan itu penuh dengan rasa sakit. Setiap luka yang dia alami, kini menjadi bagian dari perjalanan yang membawanya ke tempat yang lebih baik. Di luar, dunia terus berjalan, tetapi Naila merasa bahwa hidupnya kini lebih berarti. Ia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang lebih untuk diri sendiri. Ia membuka sebuah yayasan sosial untuk wanita-wanita yang terjebak dalam hubungan yang penuh kekerasan dan pengkhianatan, membantu mereka untuk bangkit dan menemukan kembali harga diri mereka. Naila tahu persis betapa pentingnya memiliki ruang untuk menyembuhkan diri, dan dia ingin berbagi kekuatan itu dengan dunia. Satu malam, saat pulang kerja, Naila mendapati pesan singkat di ponselnya. Itu dari seorang teman lama yang pernah bekerja bersama dia di perusahaan sebelumnya. "Naila, kamu luar biasa. Aku mendengar tentang pencapaianmu dan aku sangat bangga padamu. Kamu adalah inspirasi." Naila tersenyum membaca pesan itu. Dalam sekejap, kenangan akan masa-masa sulit itu datang kembali, namun kali ini ia melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Dulu, dia merasa terperangkap dalam kebohongan dan pengkhianatan. Tapi kini, ia merasa bahwa segala sesuatunya terjadi dengan alasan. Tanpa kesulitan itu, dia mungkin tidak akan menjadi wanita sekuat sekarang. Ketika ponselnya berdering lagi, kali ini pesan dari seseorang yang tidak dikenal muncul. "Naila, ini Reza." Hati Naila sempat terhenti sejenak.
Dia tidak ingin mengganggu kehidupannya yang sudah stabil, tapi penasaran juga untuk mengetahui apa yang dia inginkan sekarang. Dengan hati yang tenang, Naila membuka pesan itu. Aku tahu aku telah menghancurkan hidupmu. Aku sangat menyesal, dan aku ingin minta maaf. Kamu pantas mendapatkan yang terbaik, dan aku berharap kamu bisa menemukan kebahagiaanmu, apapun yang terjadi. Aku harap kamu bisa memaafkanku. Naila meletakkan ponselnya di atas meja, menatapnya dengan mata yang penuh pertimbangan. Dia tidak merasa marah, tidak ada rasa ingin membalas dendam. Hatinya sudah damai, sudah bebas dari segala kebencian. Tapi yang paling penting, Naila tahu bahwa dia tidak perlu lagi memaafkan orang yang telah menyakiti hatinya, karena dia sudah memaafkan dirinya sendiri. Saya sudah cukup kuat untuk berdiri sendiri, gumamnya pada diri sendiri. Aku akan terus maju. Kebahagiaan Naila tidak bergantung pada orang lain, tidak lagi terikat pada orang yang mengkhianatinya. Dia belajar bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam diri sendiri, dari kebebasan untuk memilih dan menentukan masa depan tanpa takut kehilangan sesuatu. Ia kini berjalan di jalan yang penuh dengan rasa percaya diri dan harapan yang tak terbatas. Di dunia yang terus berubah, Naila berdiri tegak, tak terbendung. Dalam kebebasan yang dia temukan, dia tahu bahwa segala sesuatu yang telah terjadi dalam hidupnya hanya membuatnya lebih kuat. Dan dengan setiap hari yang berlalu, ia semakin yakin bahwa kebahagiaan yang ia cari selama ini, kini ada di tangannya sendiri.